Apa, ya memang 2000 itu untuk pendapatan koperasi, dan pendapatan itu nanti kan masuknya ke arah SHU, dan ya mungkin akan berpengaruh, tapi kan kalau 2000 per bulan itu sudah nggak akan berpengaruh banyak juga kan. Pendapatan koperasi itu lebih banyak dari pembiayaannya. Kemudian 2000 itu kan adalah biaya administrasi yang bisa dinonaktifkan atas permintaan nasabah. Jadi kalau nasabah keberatan untuk bayar 2000 bisa dinonaktifkan, namun tidak dapat bonusnya. Kalau diaktifkan nanti bisa dapat bonus 0,1% per bulannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fitri Susanti. Izin bertanya Pak, dalam koperasi simpan pinjam menggunakan sistem target tidak Pak? Terima kasih. Untuk Mbak Fitri ini targetnya maksudnya target untuk karyawan atau untuk apa ini? Monggo teman-teman yang bertanya bisa melalui video ya, nggak apa-apa, tidak pakai chat juga nggak apa-apa, monggo. Sambil interaktif dengan Mas Kholib. Untuk karyawan, kalau untuk karyawan ada, jadi setiap karyawan di sana selalu punya target. Bahkan yang berada di customer service ataupun teller pun juga ada targetnya. Namun di Cosmin Jasa sendiri kita sudah menggunakan personal marketing yang berbasis online. Jadi untuk memperoleh target itu tidak harus nasabah baru. Jadi kita kan punya banyak produk. Nasabah datang kita tawarin produk, sudah punya tabungan induk, kita tawari produk simpanan berkala atau simpanan berjangka, itu nanti PM-nya, personal marketingnya bisa didapat. Gitu. Ada lagi, silakan. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain nih, Mas Kholib, saya yang mau bertanya. Ya? Kan dulu Mas Kholib ini juga dari alumni FEBIN Surakarta. Nah, kebetulan dari dua kelas A dan B ini ada kelas profesi, di mana dari kelas ini diharapkan nanti lulusannya bisa terserap di lembaga keuangan seperti itu. Nah, kalau menurut dan sarannya Mas Kholib, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa jika mereka memiliki target atau keinginan nantinya setelah lulus untuk bisa bekerja di lembaga keuangan seperti Cosmin Jasa Syariah? Oke, terima kasih Bu Harsyah. Apa ya? Yang jelas untuk lembaga yang dibutuhkan biasanya memiliki kriteria yang muda biasanya. Karyawan baru itu direkrut yang muda. Makanya kalau bisa teman-teman itu segera bisa mempercepat lulusnya kalau memang ingin berkarir ya. Karena proses di lembaga keuangan itu sebentar. Biasanya penerimaan karyawan baru itu diutamakan pasti di bawah umur 25 tahun. Kayaknya kalau bisa mungkin sebelum 25 tahun itu sudah pernah bekerja. Kalau bisa, Don. Kemudian dalam lembaga keuangan syariah itu biasanya yang digunakan untuk karyawan baru itu adalah di frontliner. Kebanyakan mempelajarinya berada di frontliner, antara customer service ataupun teller, yang dimana ini menyentuh langsung pada nasabah, akan berinteraksi langsung pada nasabah. Makanya bisa belajar untuk meningkatkan greeting, bisa belajar meningkatkan greeting, cara berbicara, penggunaan bahasa yang bagus, itu mungkin bisa dipelajari. Ada pertanyaan lagi? Enak aja semua daripada tahu crispy nih. Keruran. Baik, monggo teman-teman, nggak apa-apa ya, santai sambil makan tahu juga nggak apa-apa, nggih, Mas Kholib. Iya, nggak apa-apa. Yang lain jika ada pertanyaan kaitannya dengan koperasi syariah, monggo bisa dipandu Mbak Citra. Monggo Mbak Citra. Iya, mungkin dari teman-teman yang
dari kelas A atau kelas B ada pertanyaan, mungkin langsung lewat video saja biar ada lebih interaksi yang baik. Bagaimana? Ya langsung saja ya, kalau pertanyaan jangan diketik, itu nanti saya kayak penyiar radio gitu kan. Jawab sendiri. Mungkin mau dibuat enak atau enggak itu tergantung kita yang ngatur waktu. Kalau saya sendiri memang karena pekerjaan saya itu tidak bisa ditinggalkan sewaktu-waktu, maka saya cari kuliahnya yang weekend. Kebetulan di UMS itu memang magister manajemen bisa dilakukan dengan weekend, makanya saya ambilnya di UMS. Gak cocok-cocokan aja, pasti ada jalannya kalau memang mau. oh iya. Pertanyaan lagi. Bagaimana teman-teman, mungkin dari yang lain ada pertanyaan, monggo. Ini mumpung kita didatangkan langsung loh ya dari praktisinya ini. Jarang-jarang soalnya nanti. Ayo, bagaimana? Apakah masih hadir di depan kamera? Jangan-jangan ini orangnya nggak di tempat ini. Tanya. Ayo, tanya yuk. Tanya, Kak, tanya. Iya, monggo. Saya Laila dari kelas B. Monggo, Kak Laila. Mau tanya, Pak, itu apa dominasi nasabah dari nasabah dari koperasi itu biasanya orang yang profesinya dari, kan kalau koperasi itu bisa kita tahu kan UMKM ya biasanya. Itu apa kalau di luar itu bisa jadi nasabah gitu ya, Pak? Bisa. Memang kalau di costing jasa sendiri, nasabahnya memang masih banyak dari UMKM juga. Banyak kan dari pasar ya. Di pasar itu banyak yang menginginkan di costing jasa. Cuman kita juga membuka untuk masyarakat umum ya. Jadi semuanya bisa. Kalau memang jadi nasabah, kita menerima ya. Tidak ada apa namanya, tidak ada perbedaan, tidak memandang ras, suku ataupun apapun itu, semua berhak. Misalkan sesuai dengan produk yang diinginkan. Kalau untuk simpanan kita menerima semua, tapi kalau pembiayaan itu kan memang butuh sebuah survei ketika mau di ACC. Jadi jangan saja ditolak kalau untuk pembiayaan. Biasanya pembiayaan memang untuk mereka yang sudah berpendapatan. Kalau berpendapatan ya nggak mungkin berani dicairkan. Sebenarnya kan gitu. Jadi kalau untuk menjadi nasabah semuanya akan diterima. Kita tidak memandang apapun. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Oke, sebelumnya minta waktunya sebentar Pak buat ngobrol sama Ibu. Bu Hapsyah, ini sepertinya ada beberapa anak yang masuk tapi belum di ACC. Webinarnya tidak saya kunci ya, jadi siapapun bisa langsung masuk. Oh iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, mungkin dari teman yang lain ada tanggapan dari Mbak Laila, bagaimana? Cukup jelas, Kak. Oke, terima kasih. Kemudian dari yang lain mungkin jika ada langsung ditanyakan. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dicukupkan nanti Mbak Citra. Oke, sepertinya memang sudah tidak ada yang berniat untuk bertanya lagi. Maka
akan saya cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Mungkin dari Mas Kolib sebelum ditutup sesinya mungkin ada sepatah dua patah kata untuk kelas akuntansi di Koperasi Syariah saat ini. Bagaimana? Apa ya? Ya, closing statement gitu, Pak. Ya, teman-teman mungkin lebih berhati-hati lagi ya tentang apa namanya kalau menerima info-info yang terkait dengan koperasi ataupun riba ini khususnya. Karena memang saat ini kan banyak sekali kan ormas-ormas yang sedang memusuhi bank memang banyak sekali, dan saya harap teman-teman bisa menjadi mahasiswa perbankan yang cerdas, bisa mencari informasi yang benar dan bisa menjadi pelaku perbankan yang sesuai, yang bisa mengembangkan perbankan di Indonesia, tidak bukan malah mengacaukannya. Ya, mungkin itu. Iya benar. Terima kasih sekali Mas untuk closing statement-nya yang sangat inspiratif sekali buat anak-anak perbankan. Nah, mungkin cukup sekian dari perbincangan kita tentang koperasi syariah dengan Mas Muhammad Kolib. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Absyah. Baik, terima kasih Mbak Citra. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kolib yang sudah berkenan membagi ilmunya, sharing dengan teman-teman mahasiswa. Semoga kedepannya nanti ada kesempatan di lain waktu sehingga bisa sharing tentang koperasi, barangkali nanti dari alumni, mohon maaf, maksud saya barangkali dari kelas A atau kelas B, mau bekerja sama untuk mendirikan koperasi seperti itu. Nah, nanti barangkali bisa diskusi dengan Mas Kolib bagaimana prosedurnya dan apa yang harus disiapkan seperti itu. Nah, terima kasih Mas Kolib atas waktunya. Semoga masih berkenan nantinya untuk tetap sharing dengan teman-teman mahasiswa, ya, Mas Kolib. Insya Allah. Ya mungkin kalau ada perbincangan yang belum sempat disampaikan di forum ini bisa ditanyakan pribadi. Atau mungkin di lain waktu lah. Okay. Ya, nanti untuk teman-teman mahasiswa yang mau melanjutkan diskusi karena mungkin keterbatasan waktu, kalau bertanya di video conference ini ada keterbatasan, nanti yang berkenan untuk meminta nomor WA-nya seperti itu mungkin bisa menghubungi saya, nggih, teman-teman, seperti itu. Saya tutup diskusi kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk tetap belajar, apapun kondisinya, seperti itu. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Absyah.